Kalau kamu terus peduli apa kata orang lain, hidupmu akan hancur pelan-pelan. Kadang, kita harus berani untuk bodo amat demi mencapai hidup yang lebih produktif dan bahagia. Karena faktanya, hidup ini terlalu singkat untuk membiarkan omongan orang lain mengontrol setiap langkah yang kamu ambil. Hari ini, kita akan bahas 10 cara bersikap bodo amat yang bisa bikin hidupmu lebih produktif. Jadi, siap-siap tinggalkan beban yang gak perlu, karena perubahan besar akan dimulai sekarang. Dalam hidup, kita seringkali terlalu fokus pada hal-hal yang sebetulnya gak penting. Kita terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, terlalu sibuk mengejar validasi, hingga akhirnya malah lupa tujuan utama kita. Hasilnya, produktivitas menurun, stres meningkat, dan kita jadi gak bahagia. Namun, sikap bodo amat kalau diterapkan dengan cara yang tepat bisa menjadi senjata pamungkas untuk mengembalikan keadaan. Bukan berarti kamu harus mengabaikan semua hal, tapi kamu akan belajar membedakan mana yang penting untuk diperhatikan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Sekarang langsung aja kita masuk ke 10 cara ampuh bersikap bodo amat supaya hidupmu jauh lebih produktif. Yang pertama, jangan buang energi untuk hal yang tidak penting. Kebanyakan dari kita sering kehabisan energi kalau terlalu peduli dengan hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Pendapat orang di media sosial, gosip rekan kerja, atau bahkan tren yang nggak sesuai dengan diri kita, semua itu cuma gangguan. Fokuslah pada apa yang benar-benar penting untukmu. Setiap kali kamu tergoda untuk peduli dengan hal remeh, ingat, kamu gak bisa nyenengin semua orang. Bodo amat dan lihat bagaimana energimu tetap terjaga untuk hal-hal yang lebih produktif. Yang kedua, stop memikirkan kesempurnaan. Kita sering terjebak dalam pikiran untuk menjadi sempurna di mata orang lain. Mau kerjaan sempurna, penampilan sempurna, atau bahkan hidup yang sempurna. Padahal kesempurnaan itu ilusi. Orang yang produktif tahu bahwa lebih baik menyelesaikan sesuatu dengan baik daripada tidak menyelesaikannya sama sekali karena takut nggak sempurna. Jadi, terima bahwa kesalahan itu bagian dari proses dan berhenti berusaha memenuhi standar yang nggak ada ujungnya. Bodo amat sama standar orang lain. Yang ketiga, fokus pada tujuan utama, bukan pada pendapat orang. Hidup ini milikmu, bukan milik mereka. Mau ngapain, mau jadi apa, itu adalah pilihanmu. Orang lain gak hidup di sepatumu, jadi jangan biarkan mereka mengendalikan arah langkahmu. Fokus pada tujuan yang kamu punya. Orang yang terlalu memikirkan opini orang lain justru kehilangan fokus dan akhirnya jalan di tempat. Jadi, kalau ada yang meremehkan mimpimu atau mengkritik tanpa dasar, tersenyumlah dan katakan dalam hati, bodo amat. Yang keempat, jangan terjebak pada overthinking. Berpikir sebelum bertindak itu penting, tapi terlalu banyak berpikir justru bisa bikin kamu gak bertindak sama sekali. Overthinking adalah musuh produktivitas. Setiap kali kamu terlalu khawatir soal apa yang akan terjadi jika kamu melakukan sesuatu, ingat, pikiran negatifmu mungkin gak akan pernah jadi kenyataan. Jadi, berhenti terjebak di sana dan mulai bergerak maju. Sekali lagi, bodo amat dengan pikiran-pikiran yang bikin kamu stuck. Yang kelima, jangan menunggu persetujuan dari orang lain. Banyak orang terjebak menunggu persetujuan dari orang lain sebelum mengambil tindakan. Padahal, orang yang benar-benar produktif tidak memerlukan izin untuk mencapai tujuannya. Kamu gak perlu semua orang setuju dengan pilihanmu. Kalau kamu yakin itu baik untukmu dan sesuai dengan visimu, jalan terus. Biarkan orang lain berbicara, tapi tetaplah di jalurmu. Bodo amat dengan approval dari mereka, yang penting kamu harus bergerak maju. Yang keenam, prioritaskan kesehatan mentalmu. Peduli sama apa yang dipikirkan orang lain terus-menerus bisa bikin stres dan bikin kesehatan mentalmu terganggu. Jaga pikiranmu dari racun sosial, dari omongan yang bikin kamu down, dan dari energi negatif orang lain. Fokuslah pada kesejahteraanmu, karena hanya dengan begitu kamu bisa produktif secara maksimal. Kalau ada orang yang terlalu toksik dan selalu bikin kamu ragu sama dirimu sendiri, bodo amat. Batasi interaksi dengan mereka dan utamakan kesehatan mentalmu. Yang ketujuh, jangan terlalu peduli pada hasil yang sempurna.
Terkadang kita ingin segalanya berjalan sesuai rencana, tapi kenyataannya hidup itu penuh kejutan dan ketidaksempurnaan. Jangan terlalu stres dengan hasil akhirnya. Yang penting adalah proses yang kamu jalani. Fokuslah pada langkah-langkah kecil yang membuatmu produktif setiap hari, daripada terobsesi pada hasil akhir yang mungkin gak selalu sesuai harapan. Hasil bukan segalanya, proses yang membuatmu tumbuh lebih penting. Yang kedelapan, kurangi interaksi negatif di media sosial. Kita seringkali gak sadar kalau media sosial bisa jadi salah satu sumber kecemasan terbesar. Terlalu banyak melihat pencapaian orang lain bikin kita jadi minder atau iri. Padahal apa yang kamu lihat di sana belum tentu kenyataan yang sesungguhnya. Bodo amat sama pencapaian orang lain di media sosial, karena hidupmu berbeda dan unik. Alih-alih membandingkan, fokuslah membangun hal yang kamu inginkan dalam hidup nyata. Yang kesembilan, delegasikan tugas yang bisa dikerjakan orang lain. Banyak dari kita merasa harus mengerjakan segalanya sendiri, tapi kenyataannya itu malah membuat kita gak produktif. Belajar untuk mendelegasikan tugas yang bisa dilakukan orang lain. Dengan begitu, kamu bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan meningkatkan produktivitasmu. Kalau ada orang yang bilang kamu malas karena mendelegasikan tugas, bodo amat, kamu tahu apa yang terbaik untuk mengoptimalkan waktumu. Yang ke-10, jangan terlalu peduli dengan kompetisi yang gak perlu. Kehidupan ini bukan kompetisi, setiap orang punya jalannya masing-masing dan kamu gak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain setiap saat. Kompetisi yang gak perlu hanya akan menguras energimu dan membuatmu gak fokus pada perkembangan diri. Bodo amat sama pencapaian orang lain. Fokuslah pada apa yang membuatmu lebih baik dari dirimu yang kemarin. Setiap langkah kecilmu adalah kemajuan yang patut dihargai. Nah, itulah 10 cara bersikap bodo amat yang bisa bikin hidupmu lebih produktif. Ingat, kamu gak bisa kontrol semua hal di dunia ini, apalagi apa yang orang lain pikirkan. Yang bisa kamu kendalikan adalah bagaimana kamu meresponnya. Jadi, mulai sekarang, fokuslah pada dirimu sendiri, tujuanmu, dan hal-hal yang benar-benar penting. Jangan biarkan omongan orang menghambat produktivitasmu, karena pada akhirnya, kebahagiaan dan keberhasilanmu ada di tanganmu sendiri, bukan di tangan orang lain. Jika kamu mau lebih mendalami topik ini, saya punya rekomendasi buku yang pas banget buat kamu baca, yaitu Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat, karya Mark Manson. Buku ini penuh dengan pelajaran berharga tentang bagaimana bersikap bodo amat dengan cara yang sehat dan efektif untuk mencapai hidup yang lebih bahagia dan bermakna. Jadi, jangan lupa cek buku ini dan mulai perubahanmu sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.